warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa di 10 hari terakhir ini. Semoga di 10 hari terakhir ini ibadah kita semakin meningkat, iman kita semakin meningkat, agar kita bisa meraih takwa di akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari sama-sama kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk kepada umat yang beliau rindukan dan diberikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Para shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnah." Puasa adalah sebagai perisai. Perisai kalau di dalam peperangan itu digunakan untuk bertahan, untuk menangkis serangan lawan, untuk bertahan dari serangan musuh-musuh yang kita hadapi. Ada sebuah peperangan yang strategi bertahannya sangat luar biasa. Para shaimin dan shaimat pasti sudah tahu perang apa itu, yaitu perang Khandaq, perang parit. Karena pada masa itu, di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika diserbu oleh 10.000 pasukan kaum kafir Quraisy yang berkoalisi dengan kaum Bani Nadir, akan tetapi kaum muslimin hanya berjumlah 3.000. Di masa itu, Salman Al-Farisi mengusulkan dalam musyawarahnya dengan Nabi Muhammad SAW agar membuat parit supaya kaum kafir Quraisy tidak mudah melewati baris pertahanan kaum muslimin. Dan benar saja, usulan tersebut dikabulkan oleh Rasulullah SAW. Lalu Rasul mengerahkan seluruh pasukannya untuk membuat parit yang panjang, parit yang lebar, dan parit yang dalam. Sehingga ketika terjadinya perang, ternyata benar kaum kafir Quraisy tidak mudah melewati parit tersebut. Dan pada akhirnya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengirimkan bala tentaranya yang tidak terlihat, angin topan yang kencang pada masa itu, dan alhamdulillah peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah bersama para pasukannya dimenangkan oleh kaum muslimin. Masya Allah, luar biasanya pertolongan Allah. Dan pada masa itu pula Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya di dalam surat Al-Ahzab ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'atkum junudan fa arsalna 'alaihim riha wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu. Ketika bala tentara datang kepadamu, lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan bala tentara yang tidak dapat terlihat olehmu.
Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Masya Allah. Ketika para sahabat bersusah payah menggali parit, begitupun Rasul tidak tinggal diam. Allah melihat pekerjaan mereka dan Allah membantu mereka dengan pertolongannya. Dan akhirnya dalam peperangan Khandaq tersebut dimenangkan oleh kaum muslimin. Dan mereka sangat berbahagia karena tempat tinggalnya tidak diporak-porandakan oleh kaum kafir Quraisy. Begitulah strategi pertahanan yang sangat baik yang diusulkan oleh Salman Al-Farisi. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah bertahan dengan baik? Apakah kita berpuasa hanya bertahan dari makan dan minum, bertahan dari hawa nafsu saja? Bagaimana kita mempertahankan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Suatu ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, bagaimana kita mempertahankan keimanan kita? Bagaimana kita meningkatkan keimanan kita?" Kata Rasul, "Fa'akthiru min qawli la ilaha illallah." Maka perbanyaklah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka kalimat itulah yang menjadi mimpi kita ketika kita nanti direnggut nyawa oleh malaikat Israel. Semoga kita termasuk kepada manusia-manusia yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah, telah sama-sama kita ketahui bahwasanya iman sifatnya fluktuatif, kadang naik, kadang turun, up and down. Lalu bagaimana kita mempertahankannya? Maka di bulan puasa ini kita dilatih, digembleng untuk mempertahankan keimanan kita untuk menghadapi 11 bulan yang akan datang. Agar kita senantiasa meningkat, ketakwaan kita meningkat, agar kita menjadi orang-orang yang beruntung yang Allah janjikan masuk ke dalam surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian kultum singkat di hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan dan keridhaannya kepada kita, dan kita semoga meraih ketakwaan di akhir Ramadan ini yang bisa kita jaga untuk 11 bulan yang akan datang. Amin, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.